Adakah negara di dunia ini yang bisa berjalan tanpa harus berhutang? Saya rasa tidak ada. Setiap negara pasti membutuhkan hutang untuk menutup anggaran belanja mereka. Jika negara tidak perlu ngutang, tentu para bankir tidak akan memprakarsai berdirinya IMF dan World Bank. Sebenarnya buat apa sih negara kok sampai harus berhutang? Hai, nama aku Lia Lestari, balik lagi di channel YouTube aku. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk dukung aku juga ya di Instagram dengan cara follow akun aku @lia_lestari29. Selamat menonton! Setiap negara tentu memiliki anggaran pendapatan dan pengeluaran. Dari mana dan apa saja yang bisa menjadi pemasukan negara dan apa saja yang harus dibelanjakan oleh negara. Di Indonesia, kita punya APBN, alias Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Di dalam APBN, negara akan merinci dari sektor mana saja negara akan menerima pemasukan. Dan di sektor mana saja, negara harus melakukan pengeluaran atau pembelanjaan. Biasanya, pemasukan negara itu diambil dari beberapa sektor, bisa dari pajak, hibah, retribusi, atau denda. Tapi tahukah kamu kalau APBN kita selalu defisit? Alias pemasukan negara jumlahnya lebih kecil daripada pengeluaran negara, alias besar pasak daripada tiang. Nah, untuk memenuhi anggaran belanja negara ini, bagaimana dong kalau pemasukannya saja sedikit? Selama ini, negara kita mengandalkan dua cara. Yang pertama, pembiayaan perbankan. Yang kedua, pakai hutang. Kalau utang ke siapa dong? Bisa utang ke dalam negeri, bisa utang ke luar negeri. Untuk utang ke dalam negeri, pemerintah biasanya menerbitkan obligasi atau surat utang negara yang nantinya akan dibeli oleh investor lokal. Sedangkan untuk utang luar negeri, bisa dengan cara pemerintah menerbitkan surat utang negara atau obligasi yang kemudian nanti akan dijual di pasar keuangan atau melakukan pinjaman langsung dengan lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank. Meminjam langsung ke IMF dan World Bank tentu lebih mudah cair daripada harus menerbitkan surat utang negara. Kok bisa? Kita lihat simulasi berikut ini. Jika negara memerlukan pinjaman 50 triliun dan mengajukan pinjaman ke IMF atau World Bank, tentunya akan langsung cair selama Indonesia menyertakan jaminan yang memadai. Sistemnya sama seperti kita meminjam uang ke bank lokal. Kita pasti harus menyertakan jaminan kan? Sedangkan, jika negara berhutang melalui sistem penerbitan surat utang negara, tentu pemerintah harus menerbitkan beberapa lembar surat utang negara, menerbitkannya ke pasar keuangan, dan menunggu investor membeli surat utang tersebut. Jika semua surat utang negara diborong investor, maka pinjaman 50 triliun rupiah tadi akan terpenuhi. Tapi, jika tidak semua surat utang negara habis diborong, ya pinjaman 50 triliun rupiah tadi tidak akan mencapai targetnya. Indonesia dulu berhutang ke IMF sejak tahun 1950-an hingga 2006. Wah, cukup lama juga ya. IMF ini menjadi lembaga keuangan yang banyak diminati negara-negara di dunia. Karena selain merupakan lembaga di bawah naungan PBB, IMF juga memiliki cadangan uang yang sangat besar. Tahun 2010 saja, cadangan uang di IMF ada sebesar 755,7 miliar US dollar. Jika dirupiahkan sekitar 6,73 kuadriliun rupiah menurut nilai tukar tahun itu. Tinggal tambahin aja tuh berapa nolnya. Dana cadangan sebanyak ini diperoleh dari iuran negara-negara anggota IMF dan tentu saja sumber pemasukan terbesar IMF adalah dari bunga pinjaman. IMF memiliki mata uang sendiri yang disebut sebagai SDR atau Special Drawing Rights. Negara yang mau berhutang harus menukarkan mata uang mereka dengan SDR ini. Lalu, apa jaminan yang harus diberikan kepada IMF jika suatu negara mau berhutang?
Salah satu jaminan yang harus diberikan oleh negara penghutang kepada IMF adalah penyesuaian struktural, atau bahasa gampangnya, IMF berhak turut campur dan mengintervensi kebijakan ekonomi negara penghutang, meliputi pemangkasan belanja, biasa dikenal dengan istilah austeritas atau pengetatan anggaran, mengutamakan ekspor langsung dan ekstraksi sumber daya, devaluasi mata uang, liberalisasi perdagangan atau penghapusan hambatan impor dan ekspor, meningkatkan kestabilan investasi atau membantu investasi asing langsung dengan membuka bursa saham dalam negeri, menyeimbangkan anggaran dan tidak belanja berlebihan, menghapus pengendalian harga dan subsidi negara, swastanisasi atau divestasi seluruh atau sebagian BUMN, memperluas hak investor asing dalam perundang-undangan nasional, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memberantas korupsi. Banyak pakar ekonomi yang mengatakan bahwa jaminan ini sangat kontroversial dan negara manapun yang berhutang ke IMF tentu seakan-akan menjadi budak yang bisa diatur-atur IMF kapan saja. Selain itu, IMF juga menetapkan hak suara yang cara kerjanya mirip dengan lembaga bisnis perseroan, di mana di lembaga bisnis perseroan pemegang saham terbanyak memiliki hak suara terbanyak, dan hak suara terbanyak ini memiliki kekuasaan lebih kuat dibandingkan dengan yang hak suaranya kecil. Demikian pula dengan IMF, negara yang hak suaranya paling banyak tentu lebih berkuasa dibandingkan dengan negara yang memiliki hak suara lebih kecil. Tentunya, pemegang hak suara dominan lebih mudah mengatur kebijakan dalam IMF, termasuk mengintervensi negara peserta yang hak suaranya lebih kecil. Berikut ini adalah daftar negara-negara anggota IMF yang hak suaranya paling tinggi. Jika kita lihat, pemegang hak suara terbanyak ada di negara Amerika Serikat sebesar 17,68%, disusul Jepang sebesar 6,56%, kemudian China sebesar 6,49%, Jerman sebesar 5,67%, Prancis sebesar 4,29%, Inggris sebesar 4,29%, dan Italia sebesar 3,21%. Bagaimana dengan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya? Ternyata, Indonesia hanya memiliki hak suara sebesar 0,99% saja. Sangat kecil. Ini artinya, negara-negara kaya yang memiliki hak suara terbanyak seperti Amerika Serikat, Jepang, sampai Italia berpotensi untuk mengubah kebijakan IMF dan mengintervensi perekonomian Indonesia jika Indonesia meminjam atau berhutang kepada IMF. Di Indonesia sendiri sudah banyak isu ekonomi yang kontroversial yang diduga ada IMF di baliknya. Seperti keputusan pemerintah untuk menalangi kredit macet saat krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, diduga ada intervensi IMF di baliknya yang bertujuan untuk melindungi elit bankir di Indonesia. IMF juga diduga berada di balik kemiskinan rakyat Indonesia karena minimnya upah karyawan di era kepemimpinan Soeharto. IMF diduga turut ikut campur dalam tekanan upah karyawan sehingga saat itu banyak buruh Indonesia yang bekerja dengan gaji tidak layak dan hidup di bawah garis kemiskinan. Proyek produksi pesawat N250 yang dikerjakan oleh IPTN di bawah instruksi B.J. Habibie juga kabarnya dipaksa tutup oleh IMF karena menjadi syarat pinjaman utang ke Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi. IMF mau memberikan hutang ke Indonesia untuk restrukturisasi ekonomi pasca krisis moneter 1997 dengan syarat harus menutup proyek N250 milik IPTN. Padahal saat itu IPTN sudah mendapatkan calon pembeli untuk pesawat-pesawat yang mereka produksi. Peristiwa ini tentu saja membuat geram B.J. Habibie. Tentunya masih banyak lagi kontroversi-kontroversi lain yang dilakukan oleh IMF terhadap negara-negara peminjam, terutama negara berkembang. Jika sudah begini, masih maukah kita jika negara berhutang kepada IMF? Jika IMF saja sudah segini kontroversinya, bagaimana dengan World Bank? Apakah kamu memiliki berita kontroversial lain dari IMF? Tulis di kolom komentar.